Yang membuat saya ingin kembali ke Garut, saya pikir sudah cukup ya, selama ini kan saya sudah usianya 60 tahun. Jadi usia 60 tahun itu sebenarnya sudah masuk ke usia yang pensiun, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Dengan apa saya itu larinya berkebun dan menjadi petani. Nah, setelah pulang ke Garut ini saya betul-betul merasakan kayak back to nature, back to my roots, bergumul dengan tanah, dengan air, dengan angin, dengan pohon, dan itu buat saya menjadi healing ya. Jadi kalau misalnya masa pensiun itu dilakukan dengan hal-hal yang menurut kita menyenangkan, dan itu yang menjadi harapan saya. Halo, selamat datang ke Farmhouse Cimaragas Garut. Saya Agnes Marcelina. Di akhir tahun 2023, saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Garut dan hidup slow living dengan melakukan beberapa kegiatan yang santai, dan salah satunya adalah berkebun yang merupakan hobi saya. Yuk kita lihat kebunnya seperti apa. Kebetulan saya mau menanam sayur, selada. Dan saya menanam di depan rumah supaya gampang kalau mau panen, dan juga perawatannya juga mudah, bisa dilihat setiap hari. Nah, ini bedengan atau raised bed untuk menanam sayuran di depan rumah saya. Kebetulan rumah kami dikelilingi oleh beberapa gunung ya. Kalau di Garut itu kan banyak sekali gunungnya, dan di belakang sana yang tinggi ini ada Gunung Cikuray. Gunung Cikuray adalah gunung tertinggi di Garut dengan ketinggian sekitar 2.900 dpl. Kemudian di sebelahnya ada Gunung Papandayan. Kalau udaranya lagi bagus, kemudian juga langitnya cerah, bisa kelihatan sampai kawahnya loh. Dan di sebelah sana ada Gunung Cipanas dan Gunung Guntur. Jadi pemandangannya cukup indah. Itu yang membuat saya senang tinggal di Garut dengan hobi berkebun, healing banget. Ini adalah benih dari selada yang udah saya siapkan seminggu yang lalu. Kita tanam benihnya di tempat seperti ini ya. Saya menggunakan gulungan dari daun pisang supaya ramah lingkungan, jadi tidak menggunakan lagi polybag kecil-kecil, dan ini bisa langsung nanti ditanam di tanah seperti ini. Nah, kita sekarang mau tanam di lubang-lubang yang sudah saya siapkan. Saya berkebun itu sejak tahun 2010 waktu itu. Memulainya dengan hidroponik dulu. Yang membuat saya ingin berkebun adalah sebenarnya kepedulian terhadap kesehatan. Saat itu kan usia saya juga sudah lebih dari 40 tahun dan sudah mulai memikirkan bahwa kita mau hidup sehat. Kalau mau panjang umur tentunya kita harus hidup sehat ya. Nah, mulai dari situ saya juga memikirkan asupan makanan apa saja yang harus kita berikan kepada tubuh kita. Nah, tentunya kalau dengan berkebun kita kan tahu persis apa sayurannya, kemudian apa tanamannya, bagaimana cara kita merawatnya, dan apa saja yang ada di dalam tanaman tersebut. Nah, mulai dari situ saya pikir ya lebih baik saya menanam sendiri sayuran-sayuran yang biasanya kita beli dari pasar atau supermarket. Jadi sebenarnya lebih kepada kepedulian bahwa saya ingin hidup sehat. Kalau ingin hidup sehat, kita harus tahu makanan apa saja yang kita makan.
Nah, sekarang sudah selesai semuanya, lahannya sudah diisi dengan benih-benih. Dan sekarang setelah kita tanam, kita harus siram ya. Jadi harus siram. Nanti setiap hari juga dirawat untuk disiram. Dan pada minggu kedua bisa boleh diberi pupuk. Saya memulai dengan hidroponik karena waktu itu kan masih tinggal di Jakarta, dan di Jakarta kan kita tidak punya lahan ya. Saya sudah tinggal di Jakarta selama puluhan tahun, tetapi kemudian setelah itu saya memutuskan untuk pulang ke Garut, ke kampung halaman, dan di Garut ini karena lahannya tersedia, maka saya beralih dari hidroponik ke organik. Nah, sekarang menyiram sudah selesai, nanti kita nikmati hasilnya sebulan kemudian. Dan sekarang saya ingin melihat dan merawat tanaman yang juga ada di depan halaman rumah dan di kiri kanan juga, karena lahan kita di sini ada cukup luas sehingga lahan-lahan yang kita manfaatkan untuk tanaman ada di sana sini. Di depan juga ada bunga dan sayur-sayuran. Yuk kita lihat. Nah, ini saya tanami dengan bunga-bunga dan juga sayuran. Tapi kemarin karena sudah ada yang dipanen, maka ini agak gersang, tetapi kita sudah mempersiapkan lagi benih-benih untuk dipanen selanjutnya. Yang membuat saya ingin kembali ke Garut, pertama karena saya pikir sudah cukup ya, selama ini kan saya sudah usianya 60 tahun. Jadi usia 60 tahun itu sebenarnya sudah masuk ke usia yang pensiun, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Saya ingin pace-nya itu menjadi lebih santai. Kalau kita hidup di Jakarta seperti kayak dikejar-kejar ya, kita mau ketemu orang, kemudian macet, dan juga hidup merasa dikejar-kejar tetapi kita tidak mendapatkan sesuatu yang nyaman gitu ya buat kita sendiri. Kok kayaknya hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang seperti layaknya orang-orang di perkotaan. Pertama, kenapa Garut? Karena Garut adalah kampung halaman saya. Dan di Garut itu pemandangannya indah sekali, kota kecil yang memang jauh dari hiruk pikuk, juga tidak macet. Dan kebetulan saya juga ada lahan di Garut, oleh sebab itu ya sudah, Garut menjadi satu pilihan. Kemudian juga slow living, saya tidak ingin lagi hidup ini hanya untuk mencari materi ataupun dikejar terus dengan pekerjaan, tapi ingin sesuatu yang lebih melakukan apa yang kita inginkan ya. Jadi kalau misalnya masa pensiun itu dilakukan dengan hal-hal yang menurut kita menyenangkan, dan itu yang menjadi harapan saya. Hari ini saya mau panen untuk memasak nanti siang, dan dari lahan, di beberapa lahan yang mungkin sudah ada sayuran yang bisa kita petik. Biasanya pagi-pagi saya berkeliling apa yang bisa kita petik untuk makan siang, kita petik. Yuk. Tuh ada kecil-kecil wortelnya. Ya, kalau organik kita tidak bisa berharap
mau besar dan gendut ya, tapi rasanya kalau kita menanam wortel organik itu lebih manis. Bisa dipastikan walaupun bentuknya tidak terlalu bagus, tetapi rasanya manis banget. Puluhan tahun saya hidup di Jakarta dan menjalani beberapa profesi, mulai dari bekerja sebagai banker selama beberapa tahun, kemudian selama beberapa tahun juga saya menjadi guru di sebuah kursus bahasa Inggris, kemudian juga saya pernah bekerja di perusahaan asing, dan juga saya pernah bekerja di kementerian. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk menjadi petani, dan menjadi petani ini buat saya sangat membahagiakan ya, karena mungkin dari nature saya itu senang sekali dengan kehidupan alam. Jadi dari sejak remaja hobi saya memang menjelajah ya, baik itu ke gunung, baik itu ke desa, baik itu ke kampung. Nah, setelah pulang ke Garut ini saya betul-betul merasakan kayak back to nature, back to my roots. Dan bahagia ya, karena juga bisa berhubungan dengan satu tempat kelahiran, kemudian juga menjadi petani sehari-hari, bergumul dengan tanah, dengan air, dengan angin, dengan pohon, dan itu buat saya menjadi healing ya. Kalau kita kan seringkali mencari pelepasan dari rasa stres itu, mungkin orang itu bermacam-macam, ada yang dengan musik atau dengan olahraga, dengan apa, saya itu larinya berkebun dan menjadi petani. Di lahan ini saya menanam beberapa jenis sayuran dan tanaman, dan sepertinya memang kurang teratur dan agak berantakan. Karena memang konsepnya saya biarkan tanaman ini tumbuh alami, tetapi yang pasti kita bisa mendapatkan manfaat walaupun dari lahan yang berantakan, tetapi kita bisa mengambil buah-buahan dan sayuran yang ada di lahan ini. Gaya hidup slow living yang diterapkan di tempat ini, ya kalau tanaman kita tanam secara organik. Kemudian pemanfaatan dari sampah kita juga pilah. Untuk sampah-sampah organik kita bikin untuk kompos. Kemudian kita juga bikin untuk ekoenzim. Karena memang itu diperlukan untuk sebagai pupuk ya dari tanaman. Kalau kita memang mau tanamannya subur ya harus pakai upaya-upaya dengan kompos, dengan ekoenzim dan pupuk kandang. Kemudian semuanya ya kita juga lakukan yang tidak bertentangan dengan alami ya, jadi tidak menggunakan pestisida, kemudian juga tidak menggunakan pupuk kimia, jadi betul-betul kita kelola secara organik. Dan saya juga tidak terlalu ngoyo dengan hasilnya ya, kadang-kadang kan kalau organik itu susah ya, karena ada serangga, ada hama, ada makhluk lain yang juga ingin memanfaatkan daripada alam yang ada di sini. Tapi buat saya ya nggak apa-apa, kita kan juga sudah diberi kemurahan hati oleh Tuhan di bumi ini, sehingga semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan ya silahkan saja bisa menggunakannya. Kalau alasan memilih organik, pertama ya tentu untuk kesehatan kita ya, untuk kesehatan kita dan juga menjaga lingkungan. Kalau misalnya kita ingin lingkungan kita tetap baik dan tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia, ya kita harus mau melakukannya secara organik. Ini sayur siongmak. Ini juga biasanya saya pakai untuk membuat salad. Ini rasanya menurut saya mirip dengan selada, bahkan lebih enak karena rasanya ada wangi-wanginya. Ini sudah cukup untuk kita bisa membuat salad, dan sekarang waktunya kita masak.
Awalnya menanam itu atau berkebun hanya untuk kepentingan keluarga ya, tetapi setelah itu timbul ide bahwa orang lain juga mungkin ingin menikmati dan akhirnya saya membuka kafe. Satu bangunan kita dedikasikan untuk kafe dengan menu-menu yang didapatkan semuanya bahan bakunya dari sini. Misalnya daun kenikir kita bisa pakai, kemudian daun telang, daun mint kita juga bisa racik menjadi minuman, ada juga sukun ya, sukunnya enak sekali menurut orang-orang. Dan selain itu buah-buahan ya, ada lebih dari 20 macam buah-buahan yang ditanam di kebun ini dan menghasilkan buah-buahan yang bisa kita olah menjadi smoothies dan gelato. Jadi saya mulai membuat gelato dan di cafe Farmhouse Cimaragas ini orang-orang bisa menikmati gelato yang rasa buah dan buahnya asli dari kebun dan juga organik. Seperti tadi saya bilang, kalau kita merawat tanaman, maka tanaman juga akan memberikan banyak sekali kepada kita. Nah ternyata semakin banyak dikonsumsi orang, semakin banyak juga hasil panen yang bisa kita dapatkan. Jadi hasil panen yang berlebih ini kan kita tidak bisa makan sekaligus ya. Oleh sebab itu ya saya harus awetkan. Bagaimana cara mengawetkannya? Salah satunya di freezer, jadi di frozen. Jadi banyak sekali freezer yang ada di rumah saya untuk diawetkan. Kemudian juga misalnya mangga, nah kita kan tidak bisa setiap hari beli mangga di supermarket, maka kalau pada saat musim kita bisa mengawetkannya dengan cara memfrozen makanan tersebut. Jangan makan buah-buahan hanya pada musim itu, tetapi pada saat banyak belilah cukup banyak, kemudian juga taruh sehingga setiap saat kita membutuhkan ada. Wah, cepet banget nih, ternyata baru kemarin disemai ini udah ada yang tumbuh. Ini juga udah siap nih buat dikembalikan ke lahan yang lebih besar. Nah, ini adalah kebun di belakang rumah saya, backyard, dan saya menggunakan styrofoam ini sebagai tempat untuk pembenihan. Sebenarnya teman-teman kalau mau menanam dan mulai berkebun itu tidak harus menunggu kita punya lahan yang cukup besar. Karena barang-barang di sekitar kita yang sudah tidak terpakai itu bisa kita manfaatkan. Nah ini contoh lain, bekas air mineral galon kita tanamin juga dengan wortel. Kita uji coba di sini dan ternyata memang bisa juga. Waduh, patah ya, nanti kita cabut. Nah ini wortelnya. Nah ini juga ada. Yang penting sebenarnya organik, jadi kita sehat dan tahu daripada kita makan wortel yang menggunakan pestisida. Walaupun bentuknya indah, bagus, tapi belum tentu itu sehat buat tubuh kita. Kalau organik seperti ini, kecil, mungil, bentuknya tidak beraturan, tapi yang pasti, yang jelas ini adalah sehat. Coba bisa dibayangkan dalam satu pot ini aja kita bisa menanam 2, 3, 4 wortel dan bisa tumbuh. Ini terus terang saya juga tidak dipupuk ya, hanya dari media tanam, kemudian dikasih sedikit kompos dan sekali-sekali kita guyur dengan ekoenzim. Cukup dengan seperti itu. Jadi kalau ininya bekas tempat airnya banyak, kita juga bisa menghasilkan wortel yang cukup banyak atau sayuran lain. Membangun kesadaran untuk berdaulat pangan itu tidak selalu harus dimulai dengan lahan yang besar. Kita bisa mulai dengan apa yang ada dahulu. Yang penting sebenarnya niat.
Kalau misalnya ada komentar, kan harus jadi orang kaya dulu, kan harus punya lahan yang besar dulu, itu semua omong kosong ya sebenarnya. Kalau kita punya niat, maka dengan pot pun sayuran bisa tumbuh, dengan pot pun buah-buahan bisa tumbuh. Bahkan sekarang untuk berdaulat pangan, itu kan tidak perlu harus sayuran tumbuh menjadi besar. Kita juga bisa menanam microgreen ya. Kan itu cuman pot kecil saja di mana kita bisa ambil sayurannya, vitaminnya yang berguna untuk tubuh kita, dan selama 2 minggu kita sudah bisa panen. Kan yang penting adalah manfaatnya. Berdaulat secara pangan, Anda tidak lagi harus berbelanja untuk sayuran, tapi Anda bisa menanam sendiri. Kemudian misalnya benihnya kan harus dibeli. Benih itu sebenarnya kita bisa memuliakan juga dengan cara pembenihan. Sebagian dari sayur yang kita tanam, kita simpan, kemudian kita tunda sampai dengan dia berbiji dan berbenih. Dari situ kita manfaatkan kembali. Jadi kita bisa terus secara sustainable, secara berkelanjutan membenihkan kembali dari tanaman-tanaman yang sudah pernah kita tanam. Nah, ini ada contoh lain juga. Di sini saya tanami dengan selada. Ini sudah sering dipetikin. Jadi kalau misalnya kita memerlukan selada, tidak harus dicabut langsung dengan akarnya, tetapi bisa petik saja sesuai dengan kebutuhan. Kita mau berapa banyak yang kita butuhkan, dan ini akan bisa terus tumbuh. Contoh ini yang sudah cukup lama. Ini sudah cukup lama, makanya sudah berdiri begini karena sudah saking seringnya dipetikin. Jadi teman-teman bisa menggunakan wadah-wadah ini atau pot atau apapun untuk bisa berkebun dan berdaulat secara pangan. Tidak harus tunggu mempunyai lahan yang besar atau luas. Kebetulan saya mempunyai lahan yang cukup luas, tetapi itu bukan sebagai keharusan dan bisa memulai dengan dari apa yang bisa kita lakukan.